Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salam. Hayya 'alal salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd.
Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang siapa di antara kita, yaitu di antara hamba-hambanya yang paling mulia. Rabbul Alamin mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Ramadan agar hamba-hambanya bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sebagaimana yang kita ketahui, yang kita sering dengar disampaikan oleh para ustadz, firman Allah yang ma'ruf, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Setiap tahun Ramadan berulang. Kesempatan Allah berikan pada kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Di antaranya adalah dengan ditetapkannya adanya bulan Ramadan dan puasa di dalam bulan Ramadan. Puasa bisa menghantarkan seseorang menjadi orang yang bertakwa. Kita di atas permukaan bumi ini, perhitungan kita, keumuman kita, hitung-hitungannya adalah berhubungan dengan materi duniawi. Semakin bertambah usia, yang kita lihat jumlah rekening kita, yang kita lihat rumah sudah punya sendiri atau masih ngontrak, motor, mobil, itulah perhitungan kita. Pernahkah kita memperhitungkan ketakwaan kita dengan bertambahnya usia kita sebagai modal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita menghisap diri kita yang akan bertemu dengan Allah, yang kita akan masuk ke liang lahat, tempat pertama kita singgah, yang tidak ada satupun di antara manusia yang menemani kita? Pernahkah kita menghitung usia kita hari ini? Sejauh mana tingkat ketakwaan kita? Kalau kendaraan bisa terlihat dengan menaiknya jenis kendaraan. Kalau rumah bisa terlihat dengan mungkin bertambah lebar rumahnya, atau rumahnya menjadi tingkat. Dan takwa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pernahkah kita mengontrol takwa itu? Para ulama memberikan penjelasan, kontrol takwa yang pertama dari kewajiban kita sebagai seorang hamba. Bagaimana cara kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba? Kita mulai dari sholat 5 waktu. Apakah kita merasa butuh dengan sholat? Atau Allah yang butuh sama kita? Na'udzubillahi min dzalik. Seperti apa kita mendirikan sholat? Apakah kita sudah mendirikan sholat
dengan penuh kesadaran kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kontrol salat kita kontrol hati kita. Allah memerintahkan kita untuk menjaga salat. Hafizu, jaga. Kemudian kita lihat di mana kita salat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk laki-laki salat di masjid. Seberani itukah kita menentang apa yang diinginkan oleh pencipta kita? Dia mewajibkan kita, kaum laki-laki, untuk salat berjamaah di masjid. Kita kontrol ketakwaan kita kontrol hati kita. Seperti apa bertambah usia kita. Kemudian kita kontrol pakaian kita ketika kita mendatangi rumah Allah. Apakah Allah tinggi di hati kita sehingga kita memakai pakaian yang terbaik? Begitu lamanya kita memilih jenis pakaian hanya untuk ketemu dengan manusia yang sama persis dengan kita, mengeluarkan kotoran dari depan dan dari belakang. Pakaian dipilih dengan sangat teliti. Bahkan kita hafal, ini sudah dipakai kemarin, ini sudah dipakai kemarin, ini sudah dipakai kemarin. Sehebat itukah kita memilih pakaian-pakaian yang kita punya untuk menghadap Rabbul Alamin yang telah memberikan kita semuanya. Dia yang telah memberikan nafas untuk kita. Dia yang telah kasih kita mata. Dia yang telah kasih kita telinga. Dan dia sama sekali tidak mengambil keuntungan dari apa yang dia berikan. Semuanya diberikan kepada kita semua dengan gratis. Dia tidak sedikit pun mengambil keuntungan. Apa yang kita berikan pada dia, Rabbul Alamin. Sementara begitu hebatnya kepada atasan kita yang memberikan keuntungan sedikit untuk kita. Padahal dia mendapatkan keuntungan yang banyak dari kita. Kita berikan waktu kita berikan tenaga kita berikan semuanya untuk dia. Tapi untuk Allah, apa yang telah kita berikan? Ramadan waktunya jamaah, untuk kita memaksimalkan akal yang telah Allah berikan pada kita. Kita akan berjumpa dengan Allah. Kita akan menghadap Allah. Dan kita semua sudah tahu, Nabi telah memberi informasi apa yang akan ditanyakan oleh malaikat Mungkar Nakir di alam kubur kita nanti. Orang cerdas ketika diberikan kisi-kisi oleh Pak Guru dan Bu Guru apa yang akan ditanya, maka dia akan memfokuskan belajar apa yang ditanya. Dia akan mati-matian menguasai pelajaran yang akan ditanyakan. Apa yang akan ditanyakan? Man Rabbuka? Man Nabiyuka? Wa ma dinuka? Sehebat apa kita menguasai 3 pertanyaan ini? Pertanyaan kelak bukan pertanyaan hafalan, tetapi pertanyaan bagaimana hidup kita mentaati Allah, mengenal Rasul, mengikuti Rasul, taat kepada agama ini. Ramadan waktunya untuk kita bisa memulai dan mempertahankan jika Allah telah memberikan kita semua taufik. Semoga Allah mudahkan di sisa bulan Ramadan ini untuk kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ketika usia bertambah, manusia belum punya rumah, manusia belum punya mobil, hatinya mulai galau. Kontrol hati kita. Ketika usia kita bertambah, galaukah hati kita
karena akan semakin mendekati ajal kita. Bertambah usia kita, semakin mendekati, kita akan meninggalkan dunia ini. Siapkah kita untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir yang tidak bisa satu orang pun di antara kita untuk melobinya, untuk melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh manusia di bumi ini. Mungkar nakir tidak ada urusan. Dia akan tanya 3 pertanyaan itu. Makin mendekati, makin tua, apa yang kita pikirkan? Bertakwakah kita? Allah kasih usia kita di atas permukaan bumi ini. Allah ulang-ulang Ramadan. Dan Ramadan bisa menjadi hujah Allah besok di hari kiamat. Ketika kita tidak bisa memanfaatkannya. Bukankah sangat berat Nabi mengaminkan salah satu doa di antara doa Jibril alaihi salatu wassalam ketika dia menaiki mimbarnya. Salah satu doa yang diaminkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam adalah rugi orang-orang yang Allah beri kesempatan ketemu Ramadan, tetapi dia keluar tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jamaah, dosa kita banyak. Dosa kita sangat banyak. Ramadan waktunya. Ramadan saatnya. Kenapa kita tidak bisa maksimal di Ramadan? Karena kita berpikir akan ketemu Ramadan tahun depan. Karena kita berpikir masih bisa hidup di atas permukaan bumi. Sepersekian detik manusia sehat bisa dibikin stroke oleh Allahu Jalla Dzikruhu. Tidak butuh waktu lama. Manusia dalam kondisi sehat, Allah wafatkan. Apa yang mau kita tunggu jamaah? Kita sudah ada di bulan kesempatan emas untuk kita memperbaiki diri kita menjadi hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada yang telah menciptakan kita. Kita telah berada di Syahrul Mubarak. Nabi di setiap awal bulan mengatakan atakum syahrun mubarakun, akan datang menjumpai kalian bulan yang diberkahi. Sambut bulan ini. Kita menyambut bulan ini untuk apa? Para sahabat dimotivasi, sambut bulan ini. Bulan ini ada ampunan Allah. Bulan ini ada rahmatnya Allah. Bulan ini bulan Allah berkenan membebaskan manusia dari neraka. Antusias para sahabat. Bahkan disebutkan mereka sudah mulai menghentikan berbagai macam aktivitas dunia mereka. Jamaah, prestasi yang kita punya di dunia ini akan kita tinggalkan. Kita akan tinggalkan. Cepat atau lambat. Ini waktunya kita berprestasi untuk negeri akhirat kita. Semoga Allah beri taufik untuk kita di sisa Ramadan ini untuk bertakwa. Kita berharap THR. Wajar, karena kita kerja. Karena kita habiskan waktu kita. Karena kita berikan pikir kita. Kita berharap dapat THR dan THR itu dikasih. Kita berharap takwa dan kita nggak ngapa-ngapain. Ya subhanallah. Kita berharap keluar Ramadan, mata kita terjaga, lisan kita terjaga, sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Tapi kita nggak ngapa-ngapain di Ramadan. Kecuali menahan lapar dan haus. Apa yang kita upayakan di Ramadan ini untuk dapat takwa. Kita mati-matian untuk THR yang akan menjadi kotoran di atas permukaan bumi. Tapi kita nggak mati-matian untuk yang bernama takwa. Apakah Ramadan ini tetap kita salat lalai? Bagaimana Ramadan ini kita lalui? Nabi katakan, laisa siyam. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Bahkan Rabbuna mengatakan, ana gak butuh. Allah gak butuh dengan puasa kita. Kalau puasa kita karakternya, modelnya, hanya menahan lapar dan haus. Allah telah menyatakan, saya gak butuh.
Nabi mengatakan, as-siyam. Siam, seorang jaga matanya, seorang jaga lisannya, seorang jaga pendengarannya, seorang jaga hatinya dari apa yang diharamkan oleh Rabbul Alamin. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kita semua ampunan atas 15 hari yang lewat tanpa kemaksimalan dalam ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan bagi jamaah yang telah mati-matian di 15 hari pertama untuk mencapai takwa. Dan semoga Allah berikan taufik untuk kita di sisa 15 hari berikutnya. Untuk punya kesadaran Ramadan ini adalah kesempatan yang Allah berikan. Semoga Allah berikan taufik untuk kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah di sisa 15 hari ke depan. Di sisa 15 hari ke depan jamaah, ada satu malam yang malam itu dinantikan oleh manusia terbaik di bumi ini. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Perhatikan jamaah. Nabi sudah dipastikan masuk surga. Dan surga tidak akan Allah buka sebelum Nabi sujud pada Allah. Surga tidak dibuka sebelum beliau sujud. Dan beliau manusia pertama yang ada di depan pintu surga. Dan mendapati pintu surga tertutup. Sampai beliau sujud, Allah mengatakan, sal, tu'ta, irfa ra'sak, angkat palamu, minta, saya akan kasih. Manusia pertama yang akan masuk surga. 10 terakhir Ramadan, dia ada di dalam masjid. Untuk satu malam yang istimewa. Tidakkah istimewa di hati kita malam itu? Semoga Allah berikan rasa, malam itu adalah malam istimewa. Sehingga dari hari ini kita persiapkan untuk malam itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma inna arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'ti fursatan lana li ibadatika fi syahri Ramadan. Allahumma a'ti hadha rizq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.